Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang telah menghidup-hidupi sunnah-sunnahnya. Sholat tahajud yang lebih dikenal dengan sholat malam memiliki manfaat besar, tidak hanya secara spiritual, tetapi bagi kesehatan mental. Melalui sholat tahajud, seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan malam yang tenang, jauh dari gangguan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ngasya ayyab asaka rabbuka maqama mahmudah. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud memiliki dampak yang luar biasa bagi menenangkan jiwa dan hati. Ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir, pikiran jauh lebih jernih, membantu mengurangi stres, kegelisahan, dan kecemasan. Banyak ulama yang mengatakan bahwa sholat tahajud adalah waktu yang terbaik untuk berdoa, karena Allah lebih dekat dengan hambanya pada waktu itu. Keutamaan sholat tahajud ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya di dalam surga ada kamar yang tampaknya terlihat dari luar bagian dalamnya, dan dari dalam terlihat bagian luarnya. Disediakan bagi orang yang memberi makan orang lain, menyebarkan salam, dan senantiasa sholat malam saat orang lain tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat malam berfungsi sebagai sarana introspeksi diri. Setiap doa yang dipanjatkan pada malam tersebut membantu seseorang untuk lebih memahami tujuan hidup dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selain manfaat spiritual, secara mental, sholat ini memberikan waktu untuk merelaksasikan diri, meredakan beban pikiran, dan mendatangkan ketenangan batin. Manfaat spiritual dan mental dari sholat tahajud diakui dari berbagai tradisi Islam. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat ini sebagai rutinitas dalam hidup mereka. Keutamaan dan manfaat yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Selain itu, gerakan-gerakan sholat juga membawa manfaat fisik. Berikut beberapa manfaat sholat yang dirangkum dari buku Pengantar Hidup Sehat Siram Zaman karya Gun Gun Gunansah, dan buku Terapi Hati Agar Hati Sehat Tak Mudah Berkarat karya Ratnani Latifah. Yang pertama, melancarkan aliran darah. Gerakan takbiratul ihram membantu melancarkan aliran darah, getah bening, dan otot lengan. Posisi jantung sejajar otak meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Sementara mengangkat tangan meregangkan otot bahu dan meningkatkan oksigen dalam tubuh. Yang kedua, terhindar dari gangguan persendian.
Posisi takbiratul ihram dengan tangan disedekapkan di depan membantu menjaga kesehatan persendian, terutama pada bagian atas tubuh. Yang ketiga, menjaga fungsi dan posisi tulang. Gerakan rukuk menjaga posisi dan fungsi tulang belakang atau korpus vertebra sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Tangan bertumpu pada lutut membantu merelaksasi otot bahu hingga bagian bawah. Yang keempat, mencegah gangguan prostat. Rukuk juga berfungsi sebagai latihan bagi kantong kemih, membantu mencegah gangguan prostat pada laki-laki. Yang kelima, mendukung pencernaan lancar. Berdiri dari ruku atau ihtidal, memijat dan melemaskan organ pencernaan sehingga membantu melancarkan proses pencernaan. Yang keenam, terhindar dari wasir. Sujud mencegah gangguan wasir, dan bagi perempuan, gerakan rukuk dan sujud juga bermanfaat untuk kesuburan dan kesehatan organ reproduksi. Yang ketujuh, mencegah nyeri paha. Duduk tahiyat awal menekan pangkal paha yang terhubung dengan saraf insidius, mengurangi resiko nyeri pangkal paha yang dapat mengganggu mobilitas. Yang kedelapan, mencegah impotensi. Duduk tahiyat akhir menekan kandung kemih, kelenjar prostat, dan saluran vas deferen pada laki-laki, sehingga membantu mencegah impotensi. Yang kesembilan, melenturkan otot. Variasi posisi telapak kaki saat tahiyat awal dan akhir, meregangkan otot tungkai, menjaga kelenturan dan kekuatan organ gerak. Dan yang terakhir, nomor 10, merilekskan otot leher dan kepala. Gerakan salam merilekskan otot leher dan kepala, meningkatkan aliran darah ke otak, mencegah sakit kepala, dan menjaga kekenyalan kulit wajah. Maka, dengan melakukan sholat tahajud, kita tidak hanya mendapat pahala dari Allah SWT, tetapi juga memperoleh kesehatan fisik, mental, dan kedamaian batin yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Maka, mari jadikan tahajud sebagai kebiasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Sekian kultum dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenarannya, itulah pastilah datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.